Hari ini kita akan masuk dalam tema yang baru tentang ketekunan. Ya, tekun, 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 tekun. Kasih tahu sebelah, tekun, tekun. Bukan tekor, tekun. Ya, kalau nggak tekun, tekor. Ya. Nah, saudara masih ingat ada satu ungkapan berkata bahwa keong itu bisa sampai ke Bahtera. Modalnya cuma satu, tekun. Makanya ada keong sampai sekarang. Betul ya? Ya, setuju ya? Nah, jadi saudara kalau udah mau menyerah-menyerah ingat saja keong. Ya. Nah, mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Siang ini saya agak sedikit bergeser. Jadi kita cukup bahas sampai ayat 3. Dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Judul khotbah saya hari ini adalah tekun. Ya, berlomba dengan tekun. Nah, dikatakan bahwa hidup ini adalah perlombaan atau pertandingan iman. Ya. Jadi Paulus memberi sebuah ilustrasi yang simpel bahwa kehidupan ini adalah sebuah pertandingan atau perlombaan iman. Dan dikatakan bahwa dalam perlombaan nggak mungkin orang lari sambil bawa beban. Ya, saya percaya bahwa kalau saudara lari dengan bawa beban, pasti saudara nggak bisa lari cepat dan nggak bisa lari lama. Ya, karena kalau saudara bawa beban dan dosa, itu akan mempengaruhi dua hal. Kecepatan saudara dan stamina rohani saudara. Nah, seringkali dalam perjalanan hidup kita mulai bisa bersama-sama. 2 orang atau 3 orang. Tetapi ada yang lebih cepat. Ada yang lebih lama. Selain memang setiap orang punya kecepatan yang berbeda. Tetapi bisa juga terjadi ada orang-orang yang bukan kecepatannya saja. Tetapi ternyata dia berlari dengan bawa beban. Beban masa lalu. Ya, dia bergumpul bertahun-tahun dengan banyak hal dari masa lalu. Kepahitan, kekecewaan, kehilangan, kekhawatiran. Apalagi kesedihan karena kehilangan, pengkhianatan. Banyak hal kita bisa berlomba, kita kelihatan kita lari. Tapi saudara nggak bisa lari kencang karena ada beban yang menghalangi. Makanya kenapa Yesus selalu memberikan ajakan, undangan buat setiap kita. Ya, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Datang. Datangnya buat apa? Belajar bebannya ditaruh. Kekhawatiran, ketakutan. Ya, takut untuk gak diakui, takut gak dihargai, takut kehilangan teman-teman. Ada banyak ketakutan.
Takut nanti orang bilang apa? Takut nanti orang pendapat orang dengan saya gimana? Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan kita yang membuat kita itu nggak bisa lari dengan cepat. Ya, bahkan mempengaruhi pada stamina. Makanya kita seringkali dalam perjalanan kita merasa cepat capek. Ketika stamina rohani saudara mulai menurun, salah satu hal yang kita perlu cek adalah apakah ada beban yang kita bawa. Kita lari sambil bawa beban. Ya. Yang kedua adalah berlombalah dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebab ada banyak orang yang berlomba tidak dalam perlombaan yang wajib buat dia. Karena mereka hanya mau berlomba dalam perlombaan yang mereka sukai. Coba kita lihat ayatnya lagi tadi yang ayat 1. Dikatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti ada perlombaan yang kita ikutin itu ternyata bukan yang wajib buat kita. Bisa saja itu yang kamu suka, tapi itu bukan yang Tuhan mau buat kamu. Bisa saja itu sesuatu yang lagi menyenangkan. Saudara, kadang-kadang kita lihat orang lain berlomba, terus kita bilang, enak ya dia. Sementara saudara sedang melihat dia di musim yang berbeda dengan saudara. Yang sana baru mulai. Atau dia sudah menuai hasilnya, dia sudah di ujung dari perlombaan. Saudara baru mulai. Saudara nggak bisa membandingkan. Kadang-kadang kita kurang bijaksana. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak sadar kita membandingkan dengan orang lain. Prosesnya kita dengan prosesnya orang lain. Lalu kita bilang, enak ya dia. Amin. Dan yang berikut adalah mereka berusaha menang dengan segala cara. Karena mereka tidak mau mengikuti aturan pertandingan. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi saudara bukan hanya menang. Kita harus pastikan kita menang sesuai aturan. Nah, kalau saudara mendengar aturan, pasti kita dalam bayangan kita itu selalu nggak enak. Kayak dipaksa. Ya, pemaksaan, tidak ada kebebasan, kewajiban. No. Aturan perlu ada. Karena seringkali tanpa ada aturan, pertandingan itu nggak asik. Saya nggak percaya. Coba saudara nonton bola, saudara lihat orang main bola nggak ada garisnya. Saudara mau nonton, apalagi disuruh bayar. Dan tahukah saudara ketika tidak ada aturan terjadi kekacauan. Gak percaya saudara pulang ini keluar kan. Yang bawa kendaraan jangan ikut aturan. Yang nyebrang sama bawa kendaraan udah bebas. Yang sana satu arah kita lawan arus, bebas. Nah, kita perlu menyadari bahwa aturan itu ada untuk menolong kita dan membuat hidup ini jadi lebih asik. Pertandingan itu jadi lebih asik.
Nah, seringkali dalam pertandingan kehidupan, kita ini yang penting menang. Saudara, menang dengan cara kita, seenaknya, mau-maunya kita, itu enggak akan, kita lupa bahwa bukan cuma menang yang penting. Tapi kesaksian waktu saudara menang itu jauh lebih penting. Saya ulangi, menang saja itu enggak cukup. Tapi bagaimana kita menang, apakah itu menjadi kesaksian atau tidak buat orang lain, itu lebih penting. So, seringkali kita dalam kehidupan, dunia itu hanya menilai orang, ya pokoknya dia berhasil, kita sukses dan sebagainya. No. Orang akan bisa belajar dari kita kalau kita menang sesuai dengan cara yang benar. Yang kedua adalah dalam perlombaan. Berlomba dengan tekun. Dibutuhkan adalah fokus. Saudara, seorang pelari, kalau dia lari, atau enggak usah pelari, saudara nyetir atau saudara jalanlah. Saudara mau ke sana, jalan ke sana ya. Tapi mata saudara ke sini. Saya percaya saudara jatuh. Hal yang sama terjadi sama Petrus. Kalau saudara masih ingat ceritanya. Saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan di sini. Tetapi yang menarik adalah Petrus ketika matanya nggak lagi fokus sama Tuhan. Dan dia lebih fokus pada badai. Angin. Maka Alkitab bilang dia mulai tenggelam. Seringkali yang membuat kita dalam masalah kita kehilangan kekuatan adalah ini, kita lebih sadar dengan masalah kita atau kita lebih sadar dengan kelemahan dan kekurangan kita, keterbatasan kita dalam masalah daripada kita lebih sadar akan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Saudara masih ingat Daud? Perang lawan Goliat. Yang saya belajar dari Daud adalah ketika dia ketemu masalah. Saudara perhatikan, Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi kalau kita mau tahu seseorang, dengarkan apa yang dia katakan. Nah, kalau saudara perhatikan selama cerita di 1 Samuel 17 itu, saudara akan temukan bahwa selalu ketika Daud ngomong, kesadarannya akan Tuhan, kesadaran dan pengalamannya sama Tuhan, itu yang membuat dia bisa begitu yakin. Sementara Saul dengan tentara Israel lainnya, mereka lebih sadar akan masalah. Saudara nggak perlu cari masalah, masalah sudah ada. Yang perlu kita lakukan dalam masalah adalah cari Tuhannya. Orang Kristen jangan belajar cuma sadar dengan masalah. Atau sadar dengan keterbatasan. Semua kita pasti gampang. Tapi untuk melatih kesadaran kita akan Tuhan dalam situasi yang berat itu jauh lebih sulit. Yang berikut adalah ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Yesus. Kenapa? Dalam perlombaan kita perlu ingat sama Yesus. Supaya kita nggak mudah lemah, kita nggak jadi lemah dan putus asa. Kenapa? Perlombaan itu dalam pertandingan iman, jujur, kehidupan ini nggak selalu bicara yang enaknya. Ada banyak proses yang kita hadapi.
Saudara ditekan, saudara difitnah, saudara ditinggalkan, saudara diabaikan. Apalagi kita diremehkan, gak dianggap. Tapi Paulus bilang gini, dalam perlombaan selain mata tertuju pada Yesus, ingatlah akan Yesus. Dia menanggung hinaan yang berat. Kalau Yesus ngalami semuanya itu, dan dia bisa menang, bahkan dia naik di atas kayu salib, buat saudara dan saya. Saya pikir itu yang menjadi dasar yang kokoh setiap kali kita ngalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Supaya kita nggak lemah dan kita nggak putus asa. Jadi kasih tahu sebelah, ingat Yesus. Kasih tahu. Oke? Yang berikut, kita lihat 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita baca di situ ada namanya prajurit, ada namanya olahragawan, ada yang namanya petani. Nah, ketekunan, kalau kita belajar dari ini ada 3 hal yang sering berkaitan dengan ketekunan. Sebagai seorang prajurit, dia dikatakan dia berusaha untuk berkenan pada komandannya. Gimana caranya? Dia harus tahan uji, tahan menderita. Dia tidak bingung, khawatir dengan kehidupan sehari-harinya. Tahukah saudara cara iblis untuk menghentikan langkah kita? Waktu saya baca Matius 6, saya makin mengerti kenapa Yesus bilang jangan khawatir. Burung di udara aku pelihara. Karena saudara nggak bisa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita nggak bisa fokus untuk mengejar hal itu. Kenapa? Karena ada kekhawatiran akan penghidupan kita yang seringkali berlawanan dengan hal itu. Makanya Yesus bilang, Bapa itu tahu kamu membutuhkannya. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya saudara perhatikan, kita pun sebagai orang Kristen, orang percaya, seringkali langkah kita untuk mengikuti Yesus terhalang dengan alasan apa? Kekhawatiran kita. Makanya jangan heran Yesus bilang, kamu gak bisa punya 2 tuan. Kamu gak bisa mengabdi pada 2 tuan. Kamu gak mungkin mengabdi pada Mamon dan di saat bersamaan kamu juga mengabdi pada Tuhan. Saudara, prajurit itu artinya ini, kita fokusnya menyenangkan komandan kita. Dan kita belajar. Saudara, apakah ikut Yesus
Kita selalu miskin, kita menderita. No. Kita bukan aliran yang menderita itu kudus. No. Saudara, saya percaya tujuan ikut Yesus bukan masalah kaya atau miskin. Itu bukan tujuannya. Sukses itu bukan kaya atau miskin. Bukan. Sukses itu artinya ini. Ketika saudara dan saya semakin mengerti kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengenapinya. Buat pekerjaanmu, buat keluargamu, buat keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang setiap hari datang dalam hidup saudara. Saudara dan saya bisa belajar memutuskan sesuai dengan tuntunan dan kehendaknya. Suksesnya diukur dari sana. Dan saya katakan begini, bahwa memprioritaskan kerajaan Allah. Kalau saudara sempat dengar Pak Jonathan Patiasina bilang, bahwa memprioritaskan kerajaan Allah, itu artinya salah satunya adalah ini. Saudara memprioritaskan kehendak dan tujuannya, jadi yang utama dalam hidup kita. Sayangnya hari-hari ini, kita udah jarang dengar hal itu. Semua kita diajar begini. Do what you like, what you love. Lakukan apa yang kamu suka, yang kamu cintai. Lakukan. Padahal seringkali nggak ideal. Kadang bisa begitu, kadang enggak. Bersyukurlah kalau saudara bekerja, saudara bisa mendapat pekerjaan sesuai dengan apa yang jadi kesukaan saudara. Tetapi tidak semua orang dan tidak banyak orang mendapatkan kesempatan itu. Ada banyak orang yang bekerja. Gak bisa seperti itu. Jadi kalau saudara bisa dapatkan kesempatan seperti itu, lakukan dengan jauh lebih baik. Dengan jauh lebih bertanggung jawab. Prajurit, yang kedua adalah olahragawan. Bertanding menurut aturan, itu bicara apa? Ketaatan. Dalam ketekunan itu ada ketaatan. Dan Paulus berkata, ketaatan itu bukan cuma waktu dilihat. Ketaatan waktu kita nggak dilihat juga. Dilihat oleh manusia, tapi tetap dilihat oleh Tuhan. Karena Roh Kudus, Tuhan tinggal dalam kita. Amin. Setuju? Dan saya percaya bahwa ketaatan itu dalam perjalanan kita, seringkali kita jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Tetapi saya hanya mau bilang, saudara dan saya tetap harus, gak ada pilihan lain. Problem terbesar kita adalah gini, ketika masalah datang, saya sendiri renungkan, kita kadang-kadang gak ngecek. Apakah masalah itu terjadi karena ada ketidaktaatan dalam hidup kita? Karena Alkitab berkata waktu ketidaktaatan terjadi pasti akan ada masalah. Tapi biasanya kita berpikir masalah datang itu karena situasi dan keadaan. Dan saya harus mendisiplin juga diri saya untuk hal itu. Kadang-kadang ketika masalah datang, apa sih?
apa yang kita langgar, apa yang kita mulai nggak taat. Yang ketiga adalah petani. Petani bicara tentang kesabaran. Ya 3 hal. Tahan uji, tahan menderita, ketaatan, dan kesabaran. Saudara, petani, nggak ada petani nanam, dia nggak berharap untuk menuai. Betul ya? Betul? Dan setelah dia tanam, nggak besok akan tumbuh. Belum tentu 1 bulan akan tumbuh. Dan setelah dia nunggu pun kadang-kadang belum tentu sesuai harapan. Tapi dia tetap menanam. Kesabaran kita seringkali diuji oleh waktu dan kondisi dan keadaan. Ya, makanya saya selalu senang dengan pengkhotbah 3 ayat 11 itu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu. Ya, banyak orang menyerah karena nggak sabar. Termasuk dalam proses. Tadi pagi saya cerita, satu ketika waktu kami masih di Ambon, saya ngalami proses, saudara. Dan waktu itu karena saya nggak tahan, saya ngomong sama istri. Saya mau keluar aja nih. Gitu. Tapi saya bersyukur waktu itu kami masih tunangan. Dan dia cuma bilang begini buat saya. Kalau kamu keluar sekarang, kamu akan tetap kembali pada proses ini. Karena belum selesai. Dan waktu itu setelah itu saya mikir-mikir, iya ya nanggung, udah di tengah jalan. Kalau saya lari dari proses ini, Tuhan akan bawa saya kembali lagi ke sini. Mungkin hanya di tempat dan kondisi yang berbeda, tetapi pelajarannya tetap sama. Nah seringkali kita karena nggak tahan, sama kayak di awal saya bilang, kita mau perlombaan yang enak buat kita. Begitu perlombaannya udah nggak seru buat kita, kita bilang nggak, saya mau cabut. Makanya kamu pindah-pindah kayak kutu lompat, prosesnya tetap. Kamu mau lari kemana, tetap kamu akan ngulang prosesnya. Saudara tahu kalau saudara nggak naik kelas, sama puter-puter pindah ke kota ini, pindah. Ya saya tahu secara dunia bisa pindah naik, ada istilah itu. Di dalam Tuhan nggak ada istilah pindah naik, saya kasih tahu saudara. Karena Tuhan itu adil dan benar. Dia lebih mencintai saudara daripada membuat saudara nyaman dalam kebodohan saudara. Dia lebih mencintai saudara sehingga dia ingin saudara lulus. Amin. Kasih tahu sebelah, jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Bisa tolong tayangkan satu ayat yang saya tadi share. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah sebagai anugerah sahabat ketika ujian dan tantangan datang dari segala arah. Ingat, dalam perlombaan, dalam ujian ini yang terjadi. Kalian tahu bahwa di bawah tekanan, yang gak suka tekanan, saudara mungkin harus berpikir setelah baca ini. Kehidupan iman kalian dipaksa untuk terbuka dan menunjukkan warna aslinya.
tekanan yang datang itu untuk memaksa kita untuk terbuka dan menunjukkan warna aslinya. Saudara tahu nggak kalau minuman, kalau saudara aduk, biasanya kotorannya naik, ampasnya naik, betul ya? Kalau kopi, kita bikin kopi tubruk yang masih pakai sendok itu, ya, ampasnya naik. Nah, kita lihat satu ayat ini dan kita kembali. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau, menguji engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di situ dikatakan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Waktu saya baca ini, saya renungkan, emang Tuhan gak tahu hati kita? Saya renungkan dan saya merasa begini, bahwa sebenarnya orang Israel kita semua itu dibawa dalam proses. Merendahkan hati kita supaya kita tahu apa yang ada di hati kita. Sebab dalam keadaan happy, keadaan normal, kita pikir kita baik-baik saja. Tapi di bawah tekanan, kita akan terbuka dan akan tahu aslinya. Semua kita, nggak ada satupun yang enggak. Dengan tujuan waktu kita tahu, kita bisa perbaiki. Saudara tahu bahwa orang hanya bisa berubah kalau dia tahu dia salah. Dan dia tahu salahnya di mana. Betul? Gak susah ya? Makanya kalau orang tua, saya juga pernah jadi orang tua. Kadang-kadang kita cuma bilang, pokoknya kamu harus begini, pokoknya harus begini. Saudara, anak itu perlu tahu. Kalau dia salah, salahnya di mana? Karena kalau dia nggak tahu salah, dia nggak bisa memperbaiki. Setuju? Istri, kalau kasih tahu suami salah, kasih tahu yang jelas supaya dia tahu dia salahnya di mana. Demikian juga sebaliknya. Ya kadang-kadang kalau sudah marah kan cuman pasang muka gak enak gitu. Ya suaminya suruh mereka-reka. Gitu lah. Demikian sebaliknya. Bisa jadi. Dia ketawa padahal dia belum menikah. Oh dia mentertawakan kita yang sudah menikah. Gak apa-apa kita seneng kok. Kita tertawa bersama-sama. Kita kembali ke Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Jadi jangan mencoba untuk meninggalkan apapun sebelum waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kamu keluar sebelum waktunya, itu belum indah. Setuju? Saudara mau cari shortcut, silakan. Tapi ingat, gak indah. Yang kedua, saudara akan balik lagi. Padahal saudara udah setengah mati. Makanya saya cerita. Waktu istri saya bilang, kamu kalau gak lulus, kamu akan balik lagi. Saya pikir benar juga. Biarkan ujian itu bekerja agar kalian menjadi dewasa dan berkembang dengan baik tanpa kekurangan apapun. Dewasa itu enggak terjadi hanya dengan saudara makan banyak, saudara sekolah, saudara lakukan semua yang normal. No, saudara mau dewasa.
Saudara harus mau ditekan. Ada di bawah tekanan. Dan jangan lari sebelum selesai. Karena kalau lari sebelum selesai, belum indah. Amin. Jadi, marilah kita berlomba dengan tekun dalam setiap perlombaan atau proses yang diwajibkan buat kita. Jangan lihat proses orang lain, lalu membandingkan. No. Kadang-kadang saya ketemu orang yang suka bilang begini, wah saya berat Pak. Saya ketawa. Kalau saudara mau tahu yang berat, lihat dari Ayub. Pertama, Ayub diproses bukan karena dia buat masalah. Ayub diproses, Ayub diuji karena dia dipuji sama Tuhan. Lalu iblis bilang begini, iya dia memang begitu karena kamu kasih dia ini. Coba kamu ambil semua. Seringkali waktu saya baca itu saya sadar, saya termasuk, kita sering diproses bukan karena dipuji sama Tuhan, karena kita bikin masalah. Lalu kita bilang kita nih yang paling berat. Ya benar berat. Tapi itu masalah yang kita buat sendiri. Tapi tetap Tuhan campur tangan, jangan khawatir. Sebab dalam segala sesuatu dia mendatangkan, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita.